Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kelas 2A. Baik, hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan home learning pada hari Rabu, tanggal 28 April tahun 2021. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk kegiatan HL hari ini, kita hanya ada satu kegiatan, yaitu pembahasan matematika. Kenapa hanya dibahas satu mata pelajaran saja? Karena di pembelajaran ketiga ini, pembahasan matematikanya cukup membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi, karena itu kita bahas matematika saja. Oke, kita lanjutkan. HL kelas 2A Rabu 28 April 2021, tema 7, subtema 4, pembelajaran 3, berkunjung ke kebun binatang. Oke, Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Lalu Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Siti membeli 4 wortel. 2 wortel untuk rusa jantan, dan 2 wortel lagi Siti berikan untuk rusa betina. Jadi Siti membeli 4 wortel seperti ini. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 wortel. Lalu 2 wortel Siti siapkan untuk diberikan kepada rusa jantan. Dan 2 wortel lagi diberikan untuk rusa betina. Ya, jadi di sini kita punya kumpulan benda, yaitu bendanya adalah wortel. Satu kumpulan wortel itu ada 4. Ya, jadi coba kita perhatikan ini. Ya, ini awalnya Siti membeli 4. Lalu Siti pisahkan 2 untuk rusa jantan dan 2 lagi untuk rusa betina. Kita sudah pernah bahas nilai pecahan dari kumpulan benda. Berarti kalau kita ingat-ingat lagi nih, kumpulannya ada 4. Diberikan kepada rusa jantan 2. Berarti kalau kita buat nilai pecahannya, pecahan wortel, nilai pecahan untuk rusa jantan. Nilai pecahan untuk rusa jantan. Untuk rusa jantan berapa wortel yang akan diberikan? 2. Dari berapa kumpulan wortelnya tadi? 4. Maka nilai pecahannya bisa kita tulis 2/4. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Menentukan nilai pecahan. Oke, tadi Siti membeli wortel ya. Kita anggap ditaruhnya itu di dalam sebuah kotak. Jadi satu kotak berisi 4 wortel. Nah, seperti ini. Kita punya satu kotak, ini ya. Kita punya satu kotak, ini satu kotaknya. Di dalam satu kotak ini ada 4 wortel. Nah, satu kotak ini kita akan bagi satu kotak wortel tadi. Nah, yang ini, satu kotak ini, kita bagi menjadi 2 kotak yang sama besar. Ingat, pecahan membaginya
harus sama besar. Masih ingat kan? Waktu kita punya satu kue yang utuh, lalu kita bagi menjadi dua bagian. Nah, membagi kuenya, besarnya harus sama. Kalau besarnya berbeda, maka tidak menjadi nilai pecahan. Oke, satu kotak wortel tadi kita bagi menjadi dua kotak. Ini ya. Nah, satu bagian, dua bagian. Satu dibagi menjadi dua. Nah, ini kita bagi dua. Oke, kita bagi dua. Ya, ternyata setelah kita bagi dua, ini sudah ada gambar wortelnya. Setiap bagian kotak ada dua wortel. Ya kan? Ini kan tadi satu kotaknya 4 wortel ya. Kalau kotaknya kita bagi dua sama besar, maka nanti isi setiap bagian kotaknya juga memiliki jumlah yang sama wortelnya. Ya, di sini ada 2 wortel, di sini ada 2 wortel. Kalau kita jumlahkan jadi 4 wortel. Nah, jadi tadi ya, satu kotak utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ini satu kotak utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka setiap bagian, nah dari satu kotak utuh dibagi menjadi 2 bagian. Maka setiap bagian nilai pecahannya adalah 1/2. Oke, nah ini gambarnya ya. Kita punya satu kotak utuh, lalu kita bagi nih. Kita bagi tepat di tengah-tengah supaya bagian yang sini sama besar dengan bagian yang di sebelah sini. Ya, jadi setiap bagian nilai pecahannya 1/2. Nah, akan seperti ini. Nah, ini bagian pertama, nilai pecahannya adalah 1/2. Nah, ini 1/2 atau setengah. Nah, ini bagian yang kedua, juga sama. Nilai pecahannya adalah sama seperti ini, 1/2. Oke, atau kita baca setengah ya. Oke, jadi setiap kotak kita isi dengan wortel. Nah, ini kan ada kotak kosongnya nih ya. Ada kotak kosongnya, kita akan isi dengan wortel. Nah, harus diingat, mengisi wortelnya jumlahnya harus sama. Jadi tadi kita punya 4 nih. Kita isi di sini 1 wortel. Maka di sini juga harus diisi 1 wortel. Harus sama. Lalu kita isi lagi di sini 1 wortel. Tadi udah ada 1 tambah 1 jadi berapa? 2. Nah, di sini juga harus kita isi 1 lagi wortel. Supaya jadi sama-sama 2. Kalau misalkan di sini kita isi wortel lagi 1, berarti di sini menjadi 3. Di sini menjadi 2. Ya, berarti itu tidak bisa kita tentukan nilai pecahannya. Nah, harus sama. Kalau di sini wortelnya kita isi 2 wortel, maka di sini juga harus berisi 2 wortel. Baru kita bisa tentukan berapa nilai pecahannya. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita punya sebuah kotak. Lalu kita isi dengan wortel ya. Ini udah ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini seperti yang tadi ya, seperti yang Siti beli. Kita punya satu kotak berisi 4 wortel. Iya, kemudian kotak ini akan kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Ini kotaknya sudah kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Nah, ingat jumlah wortelnya harus sama. Antara bagian yang sini, ini ada 1, 2 wortel. Bagian yang sini juga ada 1, 2. Berarti sudah pas. Sudah cocok. Oke, perhatikan penjelasannya adalah, oke, 1/2 bagian. 1/2 bagian. Atau nih setengah bagian kotak berisi 2 wortel nih ya. Artinya 1/2 bagian dari 4 adalah 2. Jadi setengah bagian ini, kan tadi wortelnya awalnya kalau 1
utuh itu ada 4. Jadi setengah bagiannya ternyata setelah kita cari tahu, setengah bagiannya itu berisi 2 wortel. Jadi artinya 1/2 bagian dari 4 adalah 2. Jadi kalau misalkan kita punya 4 pensil, setengahnya berapa? Setengahnya adalah 2. Tuh. Kalau kita punya 4 buku, setengahnya berapa? Setengahnya adalah 2. Gitu ya. Oke, jadi kita punya 4 wortel. Jika ditanya berapa setengah atau 1/2 bagian dari wortel tersebut, kita punya 4, berapa setengahnya? Maka jawabannya adalah 2 wortel. Ya, seperti ilustrasi pada gambar ini. Ya, jadi seperti itu. Kita punya satu kotak utuh, lalu kita bagi 2 bagian. Kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya, harus sama besar bagiannya. Nah, ternyata kita perhatikan, di bagian yang sini ada 2 wortel, di bagian sini ada 2 wortel. Jadi kalau kita punya 4 wortel, lalu ditanya berapa setengahnya, maka jawabannya adalah 2 wortel. Nah, sekarang itu berdasarkan kotaknya ya. Jadi kan kita punya satu kotak utuh, lalu kita bagi 2 bagian. Maka setiap bagian nilainya setengah. Sekarang kalau kita menentukan nilai pecahan berdasarkan kumpulan bendanya. Kumpulan benda. Bendanya apa? Wortel. Ada berapa wortelnya? 4. Ya, ada berapa wortelnya? 4. Setiap bagian kotak wortelnya ada berapa? 2. Maka nilai pecahannya 2/4. 2 wortel dari 4. Nah, ini kalau kita ditanya dari kumpulan bendanya. Kita lanjut. Nah, ini tadi ya. Kita punya satu kotak berisi 4 wortel, lalu kita bagi 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian berisi 2 wortel, bagian yang ini berisi 2 wortel. Oke, ini penjelasannya. Nilai pecahan bagian kotak. Nilai pecahan ini ya, si bagian kotak adalah 1/2. Dah, nilai pecahan kumpulan bendanya, ini adalah 2 wortel. 2 wortel dari 4 wortel adalah 2/4. Jadi kita punya bagian kotaknya itu 1/2. Kumpulan bendanya itu sebenarnya adalah 2/4. Nah, jadi bisa kita katakan pecahan 1/2 itu, ini ya, 1/2, itu nilainya sama dengan 2/4. Jadi nilainya sama. 1/2 itu sama dengan 2/4. 1/2 sama dengan 2/4. Ya, seperti itu. Nah, 1/2 ini adalah nilai pecahan yang paling sederhana. Dapatnya bagaimana caranya? Ya, itu tadi. Satu kotak kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Dapatlah nilai 1/2. Nah, ketika di sini angkanya menjadi lebih besar, berarti di sini sudah mengambil pecahan dari kumpulan benda. Nah, kumpulan bendanya kita masukkan ke dalam masing-masing tiap bagian kotak tadi. Tuh, kalau kumpulannya ada 10 misalkan. Ada 10. Kumpulannya ada 10. Nah, kita punya satu kotak dibagi 2. Berarti ada 2 kotak ya. Ada 2 kotak. Nah, supaya dapat nilai pecahannya itu 1/2, maka setiap kotak kita harus isi berapa? Saya kita punya 10 wortel. Lalu kita bagi 2 seperti ini. Berarti kira-kira menurut kamu ada berapa banyak wortel nih di setiap bagian ini? Ada berapa banyak? Nah, itu harus sama dengan yang di sini. Kalau ini 4, di sini 2, di sini 2. Kalau 10, berarti di sininya ada berapa? Di sini juga harus ada berapa. Nah, seperti itu. Jadi semakin besar nilai pecahan ini, angkanya yang semakin besar, itu adalah angka berdasarkan kumpulan benda. Tapi nilai pecahan paling sederhananya adalah 1/2. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, sekarang kita akan bahas bersama buku paket tema 7 halaman 183. Di situ masih ada gambar wortel ya. Ya, kalau kamu perhatikan buku paketmu, di situ masih ada gambar wortel, tapi peletakan wortelnya itu agak kurang enak kalau menurut Pak Sofyan itu agak kurang enak. Makanya kita perhatikan pakai gambar wortel yang di sini yang Pak Sofyan siapkan dari slide-nya di panduan HL. Ya, kita lihat di situ ada berapa banyak wortel. Yang paling atas ya nomor 1 ya, nomor 1 dulu. Coba kalian hitung ada berapa banyak wortelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Nah, sini coba perhatikan. Pak Sofyan sudah siapkan satu kotak. Kita akan letakkan 6 wortel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena ini akan lebih memudahkan untuk mengetahui berapa sih nilai pecahannya. Oke ya, kita sudah punya 6 buah wortel dalam satu kotak. Pertanyaannya adalah, oke, pertanyaannya di buku kamu itu ada 2 kotak ya. Ada 2 kotak, setiap kotak itu ditulis 1/2, 1/2. Setengah, setengah. Nah, di sini akan Pak Sofyan bantu nih. Jadi kita punya 6 wortel. Jadi sebenarnya yang mau ditanya dari buku itu adalah setengah dari 6 wortel tersebut adalah setengah atau 1/2 dari 6 wortel tersebut adalah. Nah, kita gunakan ini. Ini satu kotak utuh. Inilah satu kotak utuh. Satu kotak utuh. Lalu kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini kita bagi 2. Kita cukup bagi 2 aja karena perintahnya 1/2. Berarti satu kotak dibagi 2. Ini ada satu kotak, kita bagi 2 bagian. 1 bagian, 2 bagian. Udah nih, pas. Sekarang kita nggak hitung. Sekarang tinggal kita hitung setiap bagian kotak ini ada berapa wortelnya. Setiap bagian kotak ini ada berapa wortelnya. Setelah kita bagi 2 bagian kotaknya, ya setelah kita bagi 2, ingat ya, harus sama besar. Ini bagian yang ini dengan bagian yang ini harus sama besar. Dan jumlah wortelnya harus sama. Sekarang kita lihat, ini sudah ada garis potongnya ya. Kira-kira di sebelah sini jumlah wortelnya berapa? 1, 2, 3. Lalu garis potong. Di sebelah sini jumlah wortelnya berapa? 1, 2, 3. Oke, sudah sama besar. Sudah sama banyak jumlah wortelnya. Nah, setelah kita bagi 2 bagian kotak ini, ternyata setiap bagian berisi 3 wortel. Jadi, pertanyaan ini 1/2 atau setengah dari 6 wortel tersebut adalah 3. Ini ya. Jadi, setengah dari 6 wortel adalah 3. Oke. Nah, ini nilainya setengah. Berdasarkan kotaknya. Tapi kalau berdasarkan kumpulan bendanya, sorry, ini kita ini dulu, karena masih ada yang nongol. Ini tadi ya, ini kan satu kotak utuhnya. Nah, ini satu kotak yang sudah dibagi 2. Setiap bagian kotak berisi 1, 2, 3 wortel. Bisa ya? Jadi nanti sebenarnya di halaman 183 ini, nah itu untuk yang nomor 2 dan nomor 3 itu untuk tugas kamu di rumah. Tugas HL matematika kita ya. Jadi nanti mengerjakannya adalah kamu diminta untuk cari tahu dulu berapa banyak jumlah wortelnya berdasarkan nilai pecahan yang sudah diberikan di buku paketmu. Nah, jadi nanti mengisinya tidak menuliskan angkanya, tetapi dengan membuat gambar wortelnya di setiap kotak yang sudah ada. Jadi seperti itu. Oke. Ya, jadi ini kita punya satu kotak berisi kumpulan wortel ada 6. Yang tadi yang kita bahas dulu ya. 1/2
dari 6 wortel tersebut adalah 3. Ya, setengah dari 6 wortel tersebut adalah 3. Nilai pecahannya, nah ini nilai pecahan yang 3/6 adalah nilai pecahan dari kumpulan bendanya, yaitu dari kumpulan wortel ini. Kumpulan wortel ini ada 6. Di setiap bagian itu ada 3, maka kita buat nilai pecahannya 3/6. Nah, kita bisa bikin kesimpulan seperti tadi. Ya, jadi 1/2 itu nilainya sama dengan 3/6. 1/2 sama dengan 3/6. Seperti tadi, 1/2 sama dengan 2/4. 2/4-nya ini adalah dari kumpulan bendanya. Gitu. Jadi, 1/2 ini kita udah tahu nih, ada 2 yang sama. 1/2 itu sama dengan 2/4, dan 1/2 itu sama dengan 3/6. Ini sebenarnya sama. Gitu. Karena paling sederhana pecahannya adalah 1/2. Didapat dari mana? Dari ini, satu buah kotak yang kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, kalau kita punya kumpulan benda, nah tinggal kita isi. Setiap bagiannya itu isinya harus sama. Kita punya 10 wortel tadi, maka kita harus isi setiap bagiannya harus sama. Ada berapa banyak wortelnya? Oke, jadi ini hasilnya ya. Kita punya satu kotak utuh, lalu kita bagi menjadi 2 bagian. Dalam satu kotak itu ada 6 wortel. Ternyata setelah kita bagi 2 bagian, setiap bagian kotaknya berisikan 3 buah wortel. Ya, oke. Mudah-mudahan penjelasan yang Pak Sofyan berikan bisa membantu Ananda teman-teman kelas 2A dan juga Mama di rumah untuk mendampingi Ananda menyelesaikan tugas HL matematikanya. Jadi tugasnya itu ada di buku paket tema 7 halaman 183, ya, menentukan jumlah wortel berdasarkan nilai pecahan yang sudah ditentukan. Nah, dengan cara digambar wortelnya. Nah, yang nomor 1 kan tadi sudah kita bahas tuh. Sudah kita bahas bersama. Kita punya satu kotak utuh berisi 6 wortel. Lalu gambar sampingnya itu ada 2 buah kotak yang masing-masing nilai pecahannya 1/2, 1/2. Nah, itu berarti dari satu kotak utuh kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, kalau yang di bawahnya kita punya satu kotak utuh, ada berapa wortelnya, terus di sebelahnya itu ada nilai pecahannya 1/3. Pak Sofyan bantu nih ya. 1/3 artinya satu kotak utuh kamu bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, kalau misalkan pakai berdasarkan slide yang Pak Sofyan kirimkan, maka gambar guntingnya itu kalau 3 bagian ada berapa? Nggak mungkin 1. Kalau gambar guntingnya 1, yang ada adalah menjadi 2 bagian. Nah, seperti itu ya. Makanya Pak Sofyan bantu dengan ilustrasi gambar yang lebih enak untuk dilihat dibandingkan yang ada di buku paketmu. Oke, itu untuk yang halaman 183. Dan sedangkan yang di halaman 184, itu kamu tinggal menarik garis saja nilai pecahan yang sesuai dari kumpulan benda. Nah, hati-hati dibaca perintahnya. Perintahnya adalah setiap rusa memakan 1 wortel. Setiap rusa memakan 1 wortel. Yang dimakan cuma 1 nih. Perhatikan kumpulannya. Ya, kalau kumpulannya ada benda, kalau kumpulan wortelnya ada 2, dimakan cuma 1. Berarti berapa pecahannya? Seperti itu. Nanti tinggal ditarik garis. Oke, mudah ya. Seperti biasa kerjakan di kertas folionya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Anda teman-teman kelas 2A, tetap semangat belajar dari rumah, tetap semangat puasanya. Mudah-mudahan belajar di bulan puasa ini Allah lapangkan pikiran kita untuk lebih mudah memahami apa yang sedang kita pelajari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.